pagi, salam, selamat datang kembali di ibadah online kita. Apa kabarnya? Saya harap semuanya sehat-sehat aja. Dan mungkin saat ini juga ada yang lagi sakit atau mungkin juga ada dalam pergumulan yang didoakan sama Tuhan. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita selalu baik. Amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Seperti yang tadi kami nyanyikan Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memandang Engkau ya Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia buat kami di hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah menebus kami ya Tuhan, dan Engkau akan menuntun kami ya Tuhan di setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari permulaan, pertengahan, dan hingga nanti akhirnya. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya siap untuk bersukacita. Kita nyatakan di dalam hidup kita, Dia adalah darah anak domba yang menebus kita. Amin. Yang penting
mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Hari ini tiba saatnya saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara berdoa. Saya ajak saudara untuk bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dan memberi hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami persiapkan hati kami yang terbaik buat kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami marifat yang dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan sepanjang bulan Maret ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul dari kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah rahasia hidup tenang. Sekali lagi, rahasia hidup tenang. Hidup tenang, hidup tentram, hidup bahagia adalah dambaan dari semua kita. Tidak peduli saudara masih lajang atau saudara sudah berkeluarga. Tidak peduli saudara sudah tua atau saudara masih muda. Tidak peduli saudara kaya atau saudara miskin. Semua orang menginginkan hidup tenang di masa sekarang. Tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang, di mana-mana ada peperangan, di mana-mana ada bencana alam, di mana-mana ada kerusuhan, di mana-mana ada perampokan, di mana-mana ada pembunuhan, di mana-mana ada terorisme. Ditambah lagi kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tahu bahwa kapan akan berakhir, kita juga tidak tahu. Melihat kondisi keadaan zaman seperti sekarang ini, banyak orang berpikir bahwa mendambakan hidup tenang di masa sekarang itu semakin langka, semakin tidak memungkinkan bagi kita. Berita gembiranya adalah Alkitab memberitahukan kepada saudara bahwa walaupun kondisi zaman, kondisi situasi yang seperti sekarang ini, seperti kacau balau, tapi Alkitab mengatakan kita masih bisa hidup tenang sekalipun di masa-masa pandemi dan pergolakan, peperangan yang terjadi, keributan yang terjadi di mana-mana. Saya mau mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dari kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai semua sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Shelah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ada rahasia
rahasia yang Alkitab jamin bagi saudara yang patuh, yang mentaati, melakukan apa yang hari ini Alkitab mau dan inginkan dan minta kepada saudara untuk lakukan, maka dijamin bahwa hidup saudara akan tenang. Sekalipun di sekeliling saudara ada kacau balau, ada keributan, ada peperangan, ada hal-hal yang mengerikan. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Dalam kondisi yang seperti itu pun Alkitab berjanji bahwa saudara bisa hidup tenang. Apa rahasia untuk dapat hidup tenang di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini? Yang pertama, penulis Mazmur memberitahukan rahasia pertama kalau saudara ingin hidup tenang adalah pertama, dekatlah kepada Allah pada setiap waktu. Ayat yang kedua, saudara bisa baca ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Dikatakan ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kata hanya memiliki arti cuma, memiliki arti tidak ada yang lain, memiliki arti semata-mata. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara ingin hidup tenang, kalau saudara hatimu ingin tenang, kalau perasaanmu ingin tenang, kalau pikiranmu ingin tenang, kalau jiwamu ingin tenang, Alkitab meminta saudara tidak ada cara yang lain, cuma satu, yaitu dekat dengan Allah. Artinya adalah tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain, tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalur yang lain untuk mendapatkan ketenangan selain dekat dengan Allah setiap waktu. Haleluya. Mengapa Daud bisa berkata hanya dekat Allah saja aku tenang? Dalam kitab Mazmur 62 kita temukan beberapa alasan. Kalau saudara baca ayat yang ketiga, Allah itu bagi Daud adalah gunung batu, Allah sumber keselamatan Daud, Allah itu kota benteng bagi Daud. Inilah yang membuat hidup Daud, hati Daud, jiwa Daud, pikiran Daud tetap tidak goyah. Kalau saudara baca ayat yang ke-6 dikatakan Allah itu sumber pengharapan bagi Daud. Ayat yang ke-8, Allah itu sumber kemuliaan bagi Daud. Allah itu sumber kekuatan bagi Daud. Ayat yang ke-8 dikatakan Allah itu adalah tempat perlindungan bagi Daud. Ayat yang ke-9 adalah Allah adalah tempat curahan hati Daud. Ketika Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, pada saat itu Daud sudah menjadi raja yang besar. Daud sudah menjadi raja yang kaya raya. Daud juga sudah menjadi raja yang kuat. Daud juga sudah menjadi raja yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa ketika itu, saudara-saudara. Namun Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan sebagai gunung batu baginya, sebagai kota bentengnya yang paling aman. Daud menyadari cuma Tuhanlah satu-satunya tempat ketenangan bagi hidup Daud, bagi jiwa Daud, juga bagi hati Daud. Bukan kerajaannya atau istananya, bukan tentara-tentaranya atau pahlawan-pahlawannya, bukan kekayaannya. Daud yakin dan mantap berkata, hidupnya, hatinya, jiwanya dapat tenang cuma ketika dia berada dekat dengan Allah. Haleluya. Daud sudah menemukan bahwa tempat terbaik, tempat terindah, tempat termanis di dalam hidupnya yaitu dekat dengan Allah setiap waktu. Apa rahasia yang kedua? Rahasia yang pertama tadi untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa kita tenang dalam setiap waktu adalah dekat kepada Allah pada setiap waktu. Yang kedua adalah rahasia. Apa rahasia yang kedua untuk dapat hidup tenang di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini? Yang kedua ayat 9, juga ayat yang ke-11.
yaitu percayalah kepada Allah setiap waktu. Ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Haleluya. Syela dikatakan. Ayat 11, jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud memberitahukan rahasia kedua untuk bisa hidup tenang di masa-masa yang kacau ini. Dikatakan, percayalah kepada Allah setiap waktu. Itu rahasia yang kedua. Sedangkan ayat yang 11 dikatakan, Daud memberi peringatan agar kita jangan percaya kepada perasaan kita. Ayat 11 dikatakan, jangan percaya menaruh harap kepada yang sia-sia. Jangan menaruh harap kepada hartamu yang semakin bertambah. Tuhan, Daud tidak mau saudara berharap kepada hartamu yang mungkin semakin bertambah. Jangan berharap, menaruh harap kepada yang sia-sia. Jangan percaya kepada perasaanmu. Tapi dikatakan ayat yang ke-9 adalah, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah setiap waktu. Sedangkan Salomo menambahkan dalam kitab Amsal, saudara-saudaraku, ayat pasal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus percaya kepada Tuhan, kepada Allah, bukan hanya setiap waktu, tetapi juga percaya kepada Allah dengan segenap hati kita dan mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita. Haleluya. Baik dalam bisnis kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam studi kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam segala masalah kita, baik dalam segala pergumulan kita, baik dalam segala kesaksian hidup kita. Percayalah kepada Allah, dikatakan, dalam setiap waktu, dan percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Akui Dia dalam segala kehidupan. Salomo mengatakan, jangan pernah sekali-sekali mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan pernah sekali-sekali mengandalkan pikiran kita. Contoh orang yang percaya kepada Allah setiap waktu, saudara-saudaraku, adalah Yosua. Saudara bisa baca kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1-10. Ketika Allah memerintahkan Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali supaya tembok itu roboh, runtuh. Jika dipikirkan secara logika, jika dipikirkan secara pikiran, saudara-saudara, perintah Allah ini tentu tidak masuk akal. Mana mungkin orang hanya berkeliling bisa merobohkan tembok yang begitu kuat di masa itu, begitu kokoh di masa itu. Tapi Yosua taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua tetap mempercayai Allah dan mengambil keputusan untuk mentaati Allah sepenuhnya. Mentaati Allah atas perintah-perintahnya. Dan hasilnya, saudara-saudaraku, tembok Yeriko pun runtuh persis seperti yang dikatakan Allah. Contoh yang kedua adalah Raja Salomo. Raja Salomo yang dianggap sebagai orang yang bijaksana, orang yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi ini, lebih memilih mempercayai Allah, percaya kepada Allah setiap waktu, daripada percaya kepada kebijaksanaannya, daripada percaya kepada hikmatnya sendiri. Itulah sebabnya saya sudah bacakan buat saudara tadi. Itulah sebabnya Salomo menyerukan kepada kita dalam kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Salomo yang berhikmat, Salomo yang penuh dengan bijaksana, tidak mengatakan percayalah kepada hikmatmu, kepada kebijaksanaanmu. Tapi Salomo mengatakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa saudara-saudaraku Salomo bisa berkata?
Demikian. Karena Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat ngeri dan harus diwaspadai oleh kita. Bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita, kepada yang percaya kepada Dia? Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengapa saudara masih ragu untuk percaya atau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan dalam setiap waktu? Saudara baca dalam Amsal 16 ayat 9 mencatat, hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nabi Yesaya juga menulis tentang Tuhan. Keputusanku, kata Tuhan, akan sampai, dari segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat 10. Ketika Tuhan yang menentukan langkah kita, ketika hanya Tuhan yang menentukan keputusan, hanya keputusan dan kehendak Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita, mengapa saudara masih ragu untuk mempercayakan hidupmu, percaya sepenuhnya kepada Allah dalam setiap waktu? Saya akan tutup khotbah ini dengan mengajak saudara membaca Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Masalah kalau saudara baca Markus pasal 4 ayat 36 sampai 40. Saya simpulkan, masalah sesulit apapun, Tuhan Yesus mau kita percayai Dia 100% dalam segala keadaan kita. Itu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau bagikan isi hatinya kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di masa-masa yang kacau balau seperti sekarang ini, banyak orang berpikir bahwa kami tidak bisa lagi menikmati ketenangan. Tapi hari ini firman-Mu memberikan janji, memastikan bahwa kami, umat-Mu, di tengah-tengah dunia yang kacau balau, yang tidak tenang ini, kami bisa mengalami ketenangan, kami bisa mengalami ketentraman, kami juga masih bisa mengalami kebahagiaan. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, percaya sepenuhnya di setiap waktu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menikmati berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan saudara hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarkan saudara menikmati berkat-Nya. Izinkan tanganmu terangkat dan biarkan tangan Tuhan turun atas saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin.